Setelah lebih kurang 1 bulan jalan-jalan, akhirnya dengan berat hati kita pulang ke gunung juga. Hai my everything, ikutin proses kepulangan aku ke gunung lagi yuk. Ya gak berasa banget ya, tiba-tiba hari ini kita harus pulang. Nah pagi ini kita udah pisah sama Putri, Nyoman dan juga Meka. Meka hari ini akan pulang ke Pekanbaru dengan rute yang sama dan jam yang sama. Jadi kemungkinan mereka bakalan sampai ke Pekanbaru itu sekitar 3 harian. Oke, karena kita itu lelet ya bangunnya tadi pagi. Putri dan Nyoman itu juga ngejar waktu. Akhirnya kita pisah di Banda Aceh. Harusnya tuh kita bisa bareng untuk sampai ke Biren. Terus kita pisah di Biren, tapi nggak bakalan sempat. Soalnya orang Putri mau ngejar sampai ke Medan. Ya udah deh nggak apa-apa. Pokoknya aku mau bilang makasih sama adikku karena udah mau ngikutin liburan ke Banda Aceh. Kalau nggak ada mereka, aku nggak bakalan sampai deh di Banda Aceh. Oke, di dalam kamar kita nggak langsung check out karena barang-barang belum dibereskan. Anak-anak juga pada belum mandi. Nah di sini yang aku mandikan Abang Bian dulu. Terus lanjut mandiin Abiu. Ya kalau sesi Abiu selalu ada aja dramanya. Lalu semuanya udah selesai, kemudian kita lanjut untuk ke bawah. Dan sebelum benar-benar keluar dari kamar, kita pastikan barang-barang tidak ada yang tertinggal. Juga kunci kamar tidak lupa aku bawa. Soalnya ada beberapa hotel harus mengembalikan kunci. Masuk hotel yang kita inap ini, mesti mengembalikan kunci. Kalau tidak, depositnya nggak mau dikembalikan sama mereka. Oke, kita udah mulai OTW nih dari Banda Aceh menuju Sigli. Alhamdulillah cuaca sangat cerah. Say goodbye dulu sama Banda Aceh. Aku harap bisa balik ke sini untuk jalan-jalan kembali. Nah, singkat cerita kita sudah sampai di pintu tol. Sayangnya tol Banda Aceh menuju Sigli belum dibuka. Ini tolnya tuh masih separuh jalannya aja. Kalau tolnya sudah beroperasi, perjalanan dari Banda Aceh menuju Sigli lebih singkat dan tidak memakan waktu. Nah, selama di tol kita ngebut banget. Soalnya nggak ada mobil lain kecuali kita nih. Dan tidak terasa kita sudah sampai di Sigli. By the way, itu adalah tugu buah melinjau. Sepertinya di daerah Sigli ini khasnya adalah kerupuk meninjau bun. Atau yang sering kita dengar itu adalah keripik emping. Dan keripik empingnya memang enak banget loh. Beda dari keripik emping yang lain. Nah di setengah perjalanan tiba-tiba aku salvo sama orang yang jual rambutan di pinggir jalan. Sepertinya sudah memasuki musim rambutan ya di sini. Satu ikatnya itu dihargai 15.000. Nah setelah itu aku nggak ada record video lagi bu. Sebab aku udah tepar ngantuk pol ya selama perjalanan. Sehingga aku lebih banyak tidurnya. Jadi video ini aku lanjutin lagi pada saat kita sudah sampai di Takengon. Jarak dari Banda Aceh menuju Takengon itu sekitar 7-8 jam. Sesampainya di Takengon, kita lanjut makan siang karena kita tuh belum makan siang dari tadi. Lalu pada malam harinya kita ngopi, mengisi kesuntukan gitu ya. Sebab di Takengon kita nggak jalan-jalan lagi, cuma mampir doang untuk istirahat. Kemarin itu memang kita tuh ada jadwalnya ke Takengon, tapi bersama Putri dan Inyoman karena ada kendala, hingga batal deh kita ke Takengonnya. Nah kalau kami kenapa lewat Takengon? Soalnya lebih dekat dari Takengon menuju Belangkejeret daripada muter lagi melewati Medan. Itu lebih jauh dan lebih lama. Nah sebelum kita lanjut perjalanan kita untuk pulang ke Belangkejeret, kita mau sarapan dulu di tempat langganan kita ya, itu Da Amor. Orang Takengon pasti udah nggak asing lagi lah sama tempat makan ini yang beberapa bulan kita nggak kunjungi. Ternyata sudah banyak berubah dan mereka tuh aku lihat di tepi jalan udah buka cabang loh, lebih besar dan juga nyaman. Oke, selesai makan kita lanjut perjalanan kita untuk pulang nih. Alhamdulillah cuaca sangat cerah karena aku selalu takut kalau pulang ke gunung dalam kondisi cuaca hujan. Soalnya kalau hujan sering banget terjadi longsor. Dan itu tuh aku benar-benar parno banget. Bisa-bisa jalannya ketutup ataupun ada kendala satu hal. Namun alhamdulillah hari ini cerah banget. Hatinya sangat lembab dan lunglai. Kita mulai menuju ke daerah yang berkelok-kelok. Saking berkelok-keloknya aku lapar lagi. Gak paham lagi padahal tadi tuh udah makan berat. Ini malah makan mie lagi. Sebab rasanya perut itu gak enak ya. Jadi kita berhenti dan aku memesan mie untuk menghilangkan rasa mual di dalam perut. Nah kemudian kita lanjut lagi ke perjalanan yang lebih tinggi dan sangat-sangat berkelok-kelok. Jarak antara Takengon menuju Belangkejeret itu sekitar 4 jaman. Tuh kalian bisa lihat di layar yang kita lewati lebih kurang 4 jam. Masya Allah banget rasanya. Dan tiba-tiba kita sudah sampai di rumah dinas aku. Akhirnya setelah perjalanan panjang kita sampai juga. Sangat melelahkan memang, tapi alhamdulillah kita benar-benar senang banget dan tentunya mendapatkan banyak pengalaman.